mulai berkurang, tapi tidak diambil ilmunya langsung oleh Allah. Walakin yantazi'uhu biqabdil ulama. Tapi ilmunya mulai berkurang karena ulamanya wafat satu persatu. Tafsirnya tidak diambil, cuma pakar tafsirnya mulai meninggal. Usul fikihnya tidak diambil, tapi pakar usulnya mulai wafat. Ilmu, tapi pakar usul tapi ahli hadisnya mulai hilang. Sudah mulai terasa sekarang? Coba tadi yang menyebutkan MC. Ulama, sok dietang, ayah sabara ulama di Tasikayuna. Dugi 1000. Tuh. Di Bandung. Teras ka Ciamis ka ditu kaluhur. Pangandaran, Cijulang, teras tinggal. Berapa yang tersisa? Yang disebut ulama. Nanti kita lihat cirinya. Hatta idza lam yubqi alima, sampai nanti ada satu masa pakarnya, ulamanya jadi menipis seakan-akan hilang, tipis. Ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Di saat itulah kemudian beberapa orang mulai melihat tokoh baru, menjadikan orang-orang sebagai panutan, lihat tokoh baru, menjadikan orang-orang sebagai panutan, itu lihat tokoh baru yang disebut ustaz. Tiba-tiba jadi kiai. Silat jadi ustaz. Yang tidak jelas entah berantah ditokohkan. Semua muncul. Terlebih disampaikan oleh Nabi di hadis lain, nanti akan tiba satu masa, au kama qala sayati alaikum zamanun. Akan tiba satu masa, suasananya berbeda seperti dulu, taqarubul aswaq, terjadi percepatan digital, pasarnya mudah diakses. Ibu kapungkur ke pasar ngangge angkot, naik, turun, belanja, pulang. Nanti kata Nabi, naik, turun, belanja, pulang. Klik, nanti kata Nabi, naik, turun, belanja, pulang. Sudah ada sekarang. Nanti kata Nabi, naik, turun, belanja, pulang. Sudah ada sekarang. Nanti kata Nabi, naik, turun, belanja, pulang. Nanti kata Nabi, sehari saya sekilatan. Kan ibu rasa-rasanya baru tadi nunggu, padahal dari jam 1. Sudah tiba waktunya. Yantashirul fitan. Kalau masa itu sudah tiba, dari offline jadi online, maka mulai muncul manipulasi banyak, kontennya mulai banyak. Kita sulit bedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang ulama, mana yang ulama-ulamaan, mana yang ustad, mana yang ustad. Dan ini yang bahaya, datang figur entah dari mana asalnya, jadi ulama, jadi ustad, ditanya ngasih fatwa salah, sesat dan menyesatkan. Itu yang bahaya. Nah, dalam suasana itulah kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengarang kitab. Nama kitabnya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Perhatikan kalimatnya. Ya, kita agak percepat ya. Wala yata'allamu illa mimman satu takammalat ahliyatuhu. 2. Perhatikan kalimatnya. Wa dhaharat diyanatuhu. 3. Wa tahaqqaqat ma'rifatuhu. 4. Washtaharat siyanatuhu. Pastikan dapatkan 4 ulama ini, 4 ciri ulama ini kalau kita masuk ke dalam era yang disebutkan tadi. Kalau belum ada, hasilkan di tasik 4 kualifikasi ulama ini. Pesantren-pesantren siapkan 4 jenis ulama ini. 1. Wala yata'allamu, dan tidaklah penuntut ilmu kecuali mencari guru, belajar mimman takammalat ahliyatuhu, dari ilmu yang memiliki, dari guru yang punya kepakaran di bidang ilmunya. Jadi kalau mau ngaji tafsir, cari guru yang pakar tafsir. Kalau mau nyari hadis, cari guru yang pakar. Kalau mau belajar fikih, cari guru yang pakar. Syarat pertama. Awas hati-hati. Jadi tolong nanti Pak Wali, ya, kalau bisa yang mengajar itu dilihat backgroundnya. Karena di Indonesia ini semua bisa jadi ustadz. Dan kalau masalah agama, semua bisa bicara. Ini heran ini. Semua bisa bicara tentang agama. Karena itu pastikan kalau ingin benar masyarakatnya, bagus ngajinya, tentram kotanya, maka tolong ciptakan di Tasikmalaya ini calon-calon ulama. Enggak harus semua sama. Pesantren ada banyak. Jangan semua ilmunya sama. Pesantren 1, keluarkan ahli tafsir. Pesantren 2, didik ahli hadis. Pesantren 3, keluarkan ahli fikih. Kalau semua pesantren bisa saling melengkapi, Tasik di semua bidang disiplin ilmu, lengkap ilmunya. Jelas? Paham? Halo?
Jangan takut kehujanan. 2, saya cepat. Lihat-lihat kalimatnya. Ya tenang Bu, ya. Tenang. Saya masih ada ini tuh ke belakang tuh, lengkap tuh. Ya lihat ya, agak cepat. 2, siapa ukuran ulama yang dibenarkan oleh Nabi lewat keterangan Imam Nawawi? Bapak Ibu yang hafal Quran banyak tidak? Yang hafal hadis banyak tidak? Ada yang hafal Quran dengan nomornya? Hadis dengan halamannya? Itu belum cukup disebut dengan ulama. Syarat yang kedua. Awas, hati-hati. Karena tidak semua orang yang pintar, pakar di satu bidang, bisa langsung disebut ulama kecuali memenuhi bagian yang kedua ini. Dan ini standarnya ditekankan oleh Allah di Quran surah Fatir ayat ke-28. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Innama adatul hasri, yang berfungsi membatasi hukum. Kata Allah, yang disebut ulama itu jangan dilihat dulu pintarnya, hafal Qur'annya, hafal hadisnya. Standarku, kata Allah, yang pertama, dia punya sifat khasyah, ketakutan yang dalam kepada Allah yang ditampakkan dari hasil ibadahnya. Wa dhaharat diyanatuhu, dia konsisten menampakkan sisi ketaatan ibadahnya. Tadi dibacakan Quran surah Al-Isra oleh Qari tadi. Ayat ke-81 sampai ayat 82. Ada ulama ngajar ayat ini. Bahkan dari ayat 79 tentang tahajud. Orang yang tahajud diberikan 4 keutamaan. Surah ke-17 ayat 79 sampai 82. 1, diangkat martabatnya. 2, dibimbing mengawali karirnya. 3, dimudahkan kesulitannya. 4, ditolong oleh Allah kalau ada orang ingin mengganggunya. Setelah itu diberikan jalan pada kebaikan dan kebenaran, dibimbing dengan Al-Quran. Ada ustadz ceramah tentang tahajud, tapi dia sendiri tidak tahajud. Dalam kualifikasi Allah, yang demikian belum masuk pada golongan ulama. Ada orang ngajak baca Quran. Ayo Bapak Ibu, tingkatkan bacaan Quran kita, tingkatkan tilawah kita. Dia sendiri tidak pernah ngaji. Ini belum masuk kategori ulama. Jelas? 2. 3, wa tahaqqaqat ma'rifatuhu. Dia kenal Allah dan dia kenal dengan dirinya. Kenal siapa? Kenal Allah, ma'rifatullah. Kenal diri, ma'rifatul insan. Kenapa penting kenal Allah? Kalau Bapak tidak kenal Allah, tidak kuat dengan tahu Allah, tidak ada rem dalam diri kita untuk mencegah perbuatan maksiat. Halo? Pak Wali duduk sendirian di meja. Belum kenal Allah, datang orang minta, Pak Wali, ini ada proyek di depan Pak, kalau Bapak bisa pilih yang dari saya, fee-nya mungkin, ya walaupun sedikit 1 miliar Pak. Tidak ada orang lain, ditinggal ceknya, tinggal orangnya. Hanya antara Pak Wali dengan cek. Kalau tidak kenal Allah, kira-kira diterima atau ditolak? Karena tidak ada yang mengingatkan. Tapi ketika diri kita ma'rifat, kenal Allah, walaupun dia merasa tidak ada yang lain, dia merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau menjadikan pekerjaanmu sebagai ibadah. Saya wali kota walaupun sementara, tapi saya merasa dilihat Allah. Saya jadikan pekerjaan saya sebagai ibadah karena Allah. Saya ditugaskan sebagai apa? Birokrat. Saya ditugaskan sebagai apa? Diplomat. Saya mengajar. Saya di rumah sakit. Merasa diawasi Allah dan dia punya Allah, maka semua pekerjaannya akan dilakukan dengan baik dan benar. Karena punya Allah. Alhamdulillah Pak Wali dekat dengan Allah, rajin sholat, datang maklar, Pak Wali fee-nya 1 miliar. Pak Wali jawab, maaf ya, telunjuk saya telunjuk tahiyat tidak akan pernah dipakai maksiat. Masya Allah. Tapi ternyata setan tidak putus asa. Dia balik lagi, Pak Wali mohon izin ditambah 10 miliar. Kata Pak Wali, apa Anda tidak dengar yang tadi saya sampaikan? Tunggu, saya istikharah dulu. Apunten Pak Asepnya, saya istikharah tidak maksiat. Jelas? Yang keempat, yang terakhir. Perhatikan kalimatnya. Washtaharat siyanatuhu. Dan dia nampak akhlaknya, nampak kebaikannya. Nah ini ciri ulama nih. Awas ustadz-ustadz di pesantren, di sekolah, di madrasah. Bukan hanya pandai mengajarkan ilmu, tapi juga pandai mempraktekkan adab.
Bapak ilmu banyak. Ustadz menguasai Quran, fikih bagus, tapi lisannya kasar. Perilakunya kasar. Tidak ada contoh keteladanan dalam dirinya. Alih-alih yang dikenal ilmunya, yang jadi fitnah perilakunya. Walaupun ilmunya luas. Karena itulah bagian yang keempat, sempurnakan. Setelah yang pertama, dia pakar di bidangnya. Yang kedua, yang paling penting juga yang tidak boleh dilupakan, tanpa ibadahnya. Yang ketiga, ma'rifat dengan Allah sehingga kenal dirinya. Dan yang keempat, dia tampilkan akhlak dan kemuliaan adabnya. Kalau sudah tercetak yang keempat ini, jaga dengan baik ulama itu, karena pasti memberikan keberkahan di tempat dia tinggal. Bu, kalau ibu menemukan ulama seperti ini, itu pasti tempatnya berkah, Pak. Pasti itu. Karena rumusnya sudah demikian. Tapi kalau belum ada, kita buat ada. Ini ada sekian pesantren. Ada asosiasinya, ada perhimpunannya, kumpul, petakan. Tasikmalaya 10 kecamatan, 69 desa kurang lebih. Ada berapa pesantren di situ? Setiap kecamatan berapa pesantren? Kumpul. Nih kecamatan ini harus ada ahli Quran. Kecamatan ini tafsirnya. Kecamatan ini fikihnya. Kesana usul fikihnya. Kesini kemudian lughahnya. Lughah dibagi lagi, yang ini nahwunya, yang ini sarafnya, ini balaghahnya. Khususkan, ini ma'ninya, ini bayannya, ini badi'nya, itu arudnya, itu adabnya, itu tarikhnya. Kalau sudah ada seperti itu, cukup. Ustadz Adi nggak usah datang lagi. Tasik sudah lengkap. Nah, dulu seperti itu, Pak. Tasik tuh begitu. Tasik tuh demikian, Bu. Ibu tuh mesti bangga ada di Tasik. Karena punya sejarah itu. Nah, ini yang sekarang kita munculkan lagi. Kalau saya sudah datang ke sini, nyampaikan dari sejarah saya sampaikan. Ayat saya bacakan. Hadis saya utarakan. Dari panggung sampai ke bawah, dari kering sampai basah. Belum paham, ibu belum mengerti, maka dengan cara apa lagi kita bangkitkan warga Tasik untuk maju dan kembali pada nilai syariatnya. Yuk pulang, yuk pulang. Nah, sekarang bagian terakhir. Ini benar-benar terakhir nih. Mulai dari mana kita mencetak ulama itu? Dimulai dari apa kita berubah menjadi orang baik itu? Jangan khawatir, Bu, Pak. Jangan lihat kanan kiri, tengok pada diri sendiri. Bapak, Ibu kenal Imam Nawawi? Pak Eno kenal Abi Uwih, tanya. Imam Nawawi itu karyanya luar biasa, banyak. Nama aslinya Yahya bin Syaraf yang dari Damaskus. Ngarang kitab yang paling tipis Al-Arba'in 42 hadis. Riyadhus Shalihin 1896 hadis. Ada Sahih Muslim dengan syarah nanti, syarah beliau 9 jilid. Nanti ada Al-Majmu' dan sebagainya. Dan dari jadi verifikator madhab Syafi'i bersama Imam Ar-Ramli. Ya, jadi verifikatornya hebat. Tapi apakah bapaknya kiai? Bukan. Bapaknya alim minal ulama? Bukan. Pak, Bu, Bapak Imam Nawawi itu, beliau itu hanya seorang yang zuhud dan pekerjaannya punya toko aja, Bu, Pak. Jualan di toko. Tapi kenal Allah. Pedagang, punya toko, bukan kiai. Orang biasa punya toko, tapi tadi tahaqqaqat ma'rifatuhu, beliau kenal dengan Allah. Tidak pernah dijual di tokonya kecuali yang halal-halal. Tidak pernah bertransaksi kecuali dengan cara yang halal. Tidak pernah memberikan makanan pada anaknya kecuali dari yang halal-halal. Imam An-Nawawi selama hidupnya, kalau tidak diundang dalam jamuan, makan untuk pribadinya, tidak pernah mendapatkan makanan dari manapun sampai menjelang wafatnya, kecuali dari ayahanda tercintanya, Bapak Syaraf. Imam Nawawi namanya Yahya, bapaknya Syaraf. Dan makannya cuma 2 menu. 1 kue kering, yang kedua zaitun. Makan, minum cuma sekali dalam sehari. Ba'da isya makan, sebelum subuh minum. Itu beliau lakukan selama hidup. Imam Nawawi. Yuk, siapa yang bisa niru tuh? Berkah. Luar biasa. Dari kecil sudah ada bakat. Dari situlah muncul mauhibah, pemberian dari Allah. Anak yang dilatih dengan makanan halal, bapaknya kerja halal, ibunya merawat rumah tangga dengan cara yang halal, didekatkan pada Allah, maka dipermudah oleh Allah. Anak itu bukan sekedar dekat dengan Allah, menerima semua nurul ilmi, pancaran cahaya ilmu yang Allah berikan kepadanya.
Jadi kalau malam ini bapak datang belum hafal Quran, minta sama Allah, ya Allah anak saya jadi ahli Quran. Cucu saya jadi ahli hadis. Kalau bukan bapaknya, ibunya. Kalau tidak bapak ibunya, anaknya. Langkah pertamanya, jangan pernah dapatkan dan berikan pada keluarga kecuali yang Allah dan Rasulnya halalkan. Jelas? Awas hati-hati. Saya ulangi dari yang pertama tadi. Sekarang haramnya itu makin banyak. Dan orang makin bersabar dengan maksiat. Ada pencuri motor pemula. Sedang dites oleh seniornya. Tuh cepat sana tuh. Ada peluang. Ambil tuh. Waktu kamu 3 detik. Setelah 4 detik belum jadi tuh. Bos, belum bisa bos. Kata bosnya, sabar terusin. Tuh, bayangkan nyuri motor, sabar. Orang maksiat bisa sabar. Kenapa kita mengaji tidak sabar? Orang cari yang haram pakai kata sabar. Kenapa kita dapatkan yang halal? Kita kehilangan kata itu. Maka yang pertama, pastikan semua yang kita konsumsi halal. Awas hati-hati. Yang dibawa ke rumah harus yang dimakan harus Kalau ada pelajaran yang susah diserap, susah diingat, maka cek apa yang dimakan tadi itu. Apa yang dilakukan? Kalau ada anak bapak ibu susah diminta sholat, susah diminta ngaji, jangan marahi anaknya dulu. Istighfar orang tuanya. Apa yang didapatkan oleh anak saya ini sehingga dia sulit didekatkan dengan Allah Subhanahu wa taala. 2. Yang terakhir tuh cabangnya masih banyak, tenang aja tuh. 2. Kalau sudah mulai ingin jadi baik, ingin mencetak ulama, maka awali dengan manhaj yang sama, cara yang sama, metode yang sama. Yang diajarkan oleh Nabi pada sahabat, sahabat ngajarkan pada tabi'in, tabi'in ngajar pada tabi'ut tabi'in. Dicantumkan cara ini oleh Al-Imam Al-Bukhari. Alhamdulillah. Atas rahat hujan ya. Nah, saya boleh naik lagi ya. Nah, alhamdulillah. Nanti kalau hujan lagi, nah saya tetap di atas. Alhamdulillah hujan jaipa, hujan artos mau bubar tuh. Dah. Enggak harus ngasih contoh kita, ngasih contoh dan menepati apa yang kita sampaikan. Itu ciri orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Kalau janji tepati. Di awal ceramah saya katakan kalau hujan saya turun. Tadi sudah ya. Jadi kalau hujan lagi saya di atas. Yuk lihat sini. Mulai dari mana kalau harta sudah halal, pendapatan halal, pekerjaan dipastikan halal, dicatat oleh Al-Imam Al-Bukhari. Dan beliau sudah mempraktikkan ini sendiri. Bapak Ibu yang punya kitab Fathul Bari, awas, karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, 16 jilid. Lihat jilid yang pertama, keberkahan yang pertama ini bahkan bukan hanya mengabulkan doa, tapi menghilangkan kesulitan yang telah lama. Ini saya sebelum bacakan hadisnya, saya berikan satu dulu, informasi penting. Bu, sini nih. Imam Al-Bukhari, itu bukan nama asli. Nama aslinya Muhammad. Siapa? Punya bapak namanya Ismail. Punya kakeknya Ibrahim. Kakek buyutnya Al-Mughirah, eyang buyutnya Al-Bardizbah. Tinggal di Kecamatan Ju'fah, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khorasan, negaranya Uzbekistan sekarang. Kalau ada non-Arab, atau dari tempat di luar wilayah Arab yang viral, ingin memperkenalkan diri bahwa Islam sudah sampai ke tempat saya, atau saya bukan orang sini, maka rumusnya tambah al di depannya, ujungnya ganti dengan i. Contoh, ada Syekh Yasin dari Padang, musnid dunia ahli hadis, datang ke Mekah. Beliau mengatakan, ana Yasin al-Padangi. Saya Yasin dari Padang. Pak Wali misalnya dari Tasik, Pak Asep Sukmana, dari Singaparna contoh. Ana Asep al-Singaparnai. Ini dari Bukhara, maka beliau mengatakan, Ana Muhammad al-Bukhari. Imam al-Bukhari itu lahir, tumbuh, ayahnya sudah meninggal. Usia 2 tahun kurang lebih, wallahu a'lam, masa kecilnya matanya buta. Buta permanen. Tapi beliau melakukan amalan yang disampaikan oleh hadis Nabi ini. Lalu ibunya sebelumnya mengondisikan, dikirimkan beliau ke Kutab untuk mengaji, dibimbing oleh asisten, datang ke Kutab karena ibunya salihah, bapaknya saleh, nggak pernah cari kecuali dari yang halal, menyiapkan dengan cara yang halal.
Maka Allah ganti penglihatan matanya yang tak nampak dengan ingatannya yang kuat yang bersumber dari hatinya. Imam Al-Bukhari tidak pernah dibacakan apapun kecuali selesai dibacakan langsung ingat. Langsung hafal. Maka beliau paling muda datang ke Kutab, anak kecil, yang lain sudah agak banyak dewasa. Datang dibacakan surat Qaf. Begitu selesai kata gurunya, man hafidha. Siapa yang sudah hafal? Al-Bukhari kecil angkat tangan, guru penasaran, ta'aliya bunai au kama qala. Datang coba sini. Minta dibacakan Iqra. Ternyata bukan hanya hafal, beliau bacakan mirip seperti gurunya, makhrajnya, sifat hurufnya, sampai gurunya mengatakan, perhatikan kalimatnya, minal an tadrusul hadis. Anakku, mulai sekarang belajarlah engkau hadis. Karena gurunya memahami Quran lebih gampang dibandingkan belajar hadis. Menghafal Quran lebih gampang dibandingkan menghafal hadis. Engkau punya bakat, engkau punya pemberian dari Allah, engkau punya cahaya dalam jiwamu, bapak ibumu memberikan yang halal, bapak ibumu saleh dan salehah, Allah telah mudahkan kau dekat dengan Quran. Sekarang belajar hadis. Pulang nyampe rumah, nah ini kisahnya dimulai. Ketemu ibunya meraba jalan, dia cerita dengan bangga, ummi, kada kada wa kada. Ibu tadi dikasih tahu begini kata Syekh, ana uridul hadis, saya pengen belajar hadis. Kata ibunya, au kama qalat, ya bunayya iktafi bil Quran. Anakku, engkau punya keterbatasan. Supaya engkau tidak susah dan lelah, mulai dulu dengan Quran, setelah itu hadis. Kata Al-Bukhari kecil, karena hormat pada ibu, tapi juga ingat pada guru, beliau katakan, ummi, saya ingin tetap belajar hadis. Maka beliau merabak jalan ke kamarnya, sampai di kamar mengulang kembali bacaan yang dibacakan oleh gurunya surat Qaf tadi, sampailah di ayat 21 sampai 22. Saat membacakan itu, ibunya masuk ke ruangan ke mihrabnya, beliau salat 2 rakaat, memohon kepada Allah kebaikan untuk anaknya. Ketika kemudian beliau bersujud minta, au kama qalat yal basir, yalladzi ala kulli syai'in qadir, a'id basirat tabni. Ya Allah, yang maha menatap dengan tajam, yang maha punya kuasa tanpa batas, mohon kembalikan penglihatan anak saya untuk dia bisa beribadah kepadamu. Al-Bukhari saat bacaan ibunya itu sampai di ayat 21 sampai 22. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka yawmal hadid. Ini nyata. Ini kisah nyata. Dulu pandanganmu tertutup tajam tidak bisa melihat. Sekarang aku bukakan pandanganmu sehingga engkau bisa menatap kembali dengan tajam. Al-Bukhari mengulang Quran, ibu berdoa, kalimatnya isinya serupa. Satu bacaan Quran, satu doa. Ayat ini tentang kejadian hari kiamat di akhirat. Tapi keberkahan makna positifnya diturunkan pada Imam Al-Bukhari. Ketika dibacakan selesai ayat itu, beliau kaget, lompat karena bisa melihat kembali. Sembuh dan hilang butanya. Enggak, saya sedang bicara tentang barokah ya, bukan bicara ikhtiar. Kalau ikhtiar tetap ke dokter, tetap berobat, tetap ke medis. Jangan potong video saya itu. Ntar lama lagi. Saya bicara tentang keberkahan Al-Quran dan hadis. Lompat dikejar ibunya. Ibunya ketiduran karena lelah dalam ibadah dan berdoa. Bermimpi Nabi Ibrahim alaihissalam, dikatakan pada beliau, sekarang anakmu bisa melihat lagi. Itu namanya tafaul. Menamakan anak dengan tokoh supaya dapat keberkahan dan teladan tokohnya. Beliau Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. Ibunya doa, di mimpi Nabi Ibrahim turun mengatakan, menyampaikan dalam mimpinya, anak ibu bisa melihat kembali. Dipanggil anaknya, ummi laqad ra'ait. Ummi, ibu, saya bisa lihat lagi. Ibunya kaget bangun melihat. Kata ibunya, rubbama ra'aita biqalbik. Nak, mungkin engkau melihat dengan hatimu. Kata anaknya, kalla, tidak ibu. Saya melihat ibu pakai baju ini. Di sekitaran kita ada ini. Maka ibunya menangis, anaknya juga menangis berpelukan. Sejak itulah beliau belajar hadis sampai 16 tahun menyelesaikan Sahih Al-Bukhari. Dicantumkanlah dalam kitab Sahih itu nomor hadis yang ke-5027. 5027. Imam Al-Bukhari tidak pernah ketemu Nabi karena masanya berbeda. Maka beliau menerima hadis itu lewat jalur namanya sanad. Imam Al-Bukhari menerima dari seorang bernama Hajjaj bin Minhal. Hajjaj bin Minhal menerima dari Syu'bah. Syu'bah menerima dari Alqamah bin Marthad. Alqamah bin Marthad menerima dari Sa'ad bin Ubaidah. Sa'ad bin Ubaidah menerima dari Abu Abdurrahman As-Sulami. Abu Abdurrahman As-Sulami menerima dari Uthman bin Affan. Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu menerima dari Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Yang terbaik di antara kalian. Kalau ada wali kota, ini wali kota yang terbaik. Kalau ada pejabat, ini pejabat yang terbaik. Kalau ada polisi, ini polisi yang terbaik.
Kalau ada TNI, ini TNI yang terbaik. Kalau ada pedagang-pedagang yang terbaik. Kalau ada guru-guru yang terbaik. Apa ciri kebaikan pertama ini? Man ta'allamal Qur'ana, kalau mau belajar Al-Quran dengan sungguh-sungguh, walaupun sedikit. Ngaji, hatam mbak. Bu, silahkan. Tapi kalau ingin dibawa ke kehidupan, cari ayat sesuai dengan aktivitas kita. Nggak harus semua tafsirnya Bapak Ibu kuasai. Kecuali kalau ingin jadi ahli tafsir. Ibu pedagang, keluarkan ayat-ayat dagang. Gimana cara dagang yang betul? Gimana cara mengondisikan barang? Gimana cara bertransaksi supaya halal? Bawa ayatnya, pelajari hadisnya, itu aja pertahankan selama hidup. Maka ibu jadi pedagang yang terbaik. Dikeluarkan ayatnya, sekarang gampang. Keluarkan dari 97 tema, Kitabul Buyu', kitab tuntunan dagang, ini ayatnya, ini hadisnya, praktekkan, Anda sukses. Anda guru, Anda pelajar, Anda murid, keluarkan bab yang ketiga di Sahih Al-Bukhari. Kitabul Ilmi, ini ayatnya, ini hadisnya. Kapan belajar? Hari apa bagusnya menghafal? Kapan mengulang? Kapan praktek? Bagaimana caranya cari guru? Pengajian untuk perempuan bagusnya hari apa? Laki-laki bagusnya hari apa? Pelajari, amalkan. Demi Allah saya katakan, tidak ada satupun sahabat Nabi yang belajar dengan cara begini kecuali sukses di bidangnya. Bapak kenal Umar bin Khattab? Ayo bilang kenal. Kemarin saya di Lanut Halim, ada yang kenal Umar. Hampir saya pulang. Tapi itu nggak jadi masalah. Yang masalah itu pernah satu kali di Pekanbaru, ada yang kenal Firaun, Bu. Ibu kenal Firaun? Kenal katanya. Wah, langsung 5 menit saya tutup tuh. Umar bin Khattab, coba lihat sebelum masuk Islam dan kenal Quran. Tokoh di bidang perkelahian. Kalau ada MMA juara itu. Jangan dipotong tuh, awas tuh. Dulu. Siang-siang kerjaannya datang ke bukit. Manggil orang, siapa yang berani dengan saya? Datang janjian di bukit A. Tapi pamit dulu pada ibu yang telah melahirkannya karena dia akan pulang tanpa nama. Tokoh di bidang mirasantika. Informasi saja warga Tasik, umat jahiliyah, pemabuk yang mau mabuk, pemula, itu minimal 5 kali sehari. Pemula. Zaman jahiliyah. Gak kebayang yang profesional tuh. Umar, dahsyat, tapi orangnya visioner. Saking visionernya, yang lain jualan Tuhan dari kayu dan batu. Kayu disebut sonamun, jamaknya asnam. Batu disebut wathanun, jamaknya authan. Umar saking visioner dan jeniusnya jualan Tuhan dari roti. Belum pernah ada kreatif. Jualan siang-siang, berangkat lewati padang pasir. Tuhan, Umar. Nggak ada yang beli. Tiba-tiba kecapean, lelah, panas, lapar. Disimpan Tuhan agak sedikit ke atas, Umar katakan, "Au kama qala ya Lata a'dhirini, ana jau'an." Lata, Tuhanku mohon maaf, saya lapar. Saya pinjam palanya bentar, terus saya ganti katanya. Dimakanlah kepala Tuhan tuh. Kepala Tuhan dituang, Mbak. Jalan lagi, tangan habis. Jalan lagi, perut habis. Habis semua sampai kaki. Itulah sebabnya setelah masuk Islam, Umar sering senyum sendiri karena ingat peristiwa itu. Apa yang menjadikan Umar berubah jadi hebat seperti sekarang? Pakar di bidang militer, pakar di bidang pendidikan, ahli di bidang belusukan. Kalau ingin belajar belusukan yang bagus, buka riwayat Umar bin Khattab. Itu sukses belusukan tanpa kamera. Umar jalan. Memang belum ada kamera waktu itu. Ya, memang belum, catat, jangan dipotong, catat. Memang belum ada kamera. Lewat Umar, satu kampung, dengar anak menangis. Anak banyak, ibunya goreng-goreng sambil baca syair. Kalau bahasa kita mah gini, dasar khalifah senang-senang di istana, rakyatnya kelaparan, hanya goreng pasir dan batu untuk menenangkan anaknya. Umar lewat. Begitu dilihat betul yang digoreng-goreng itu ternyata pasir dan batu. Hanya untuk menunjukkan pada anak, mama lagi masak, tunggu sebentar. Nangis sampai capek tidur. Umar lewat, dengar itu, langsung pergi ke Baitul Mal, bawa gandum, ajudan nyusul di belakang. Umar bawa ke pundaknya, ajudan mau ngambil, kata Umar jangan. Yang dihisap dari rakyatku adalah saya. Maka digendong oleh Umar, datang ke situ, langsung dibantu. Dibantu masak, dalam masak itu si ibu nggak kenal kalau ini pemimpinnya.
Maka Umar masak, ibu masih bersyair. Dasar khalifah senang-senang di istana, orang lain yang bantu saya masakin. Padahal itu Umar. Sampai bangun anak selesai, disuapi makan selesai, Umar pamit memastikan baik, pulang tanpa pernah mengatakan pada ibu itu, ibu dah habis Umar. Tidak. Umar tetap dengan Umarnya, ibu tetap dengan rakyatnya, tapi kisah ini menginspirasi kita bagaimana seseorang bisa berubah jadi hebat dan baik. Gitu, Pak. Apa salah satunya? Quran, Pak. Bu. Umar itu cuma dengan 2 huruf di Quran berubah. Tergetar hatinya. Getaran yang sangat dalam. Berangkat dengan pedang terhunus ingin mencari seorang Muhammad SAW. Di jalan ketemu orang menyampaikan mau kemana Mar? Ketemu Muhammad. Ngapain? Mau saya bunuh. Apa Umar nggak tahu saudari kamu masuk Islam? Apa? Berangkat ke tempat saudarinya. Tiba-tiba sayup-sayup dengar begitu dekat di pemukiman tempat dia tinggal. Dekat pintunya terdengar 2 huruf saja. Toha. 2 huruf. Umar yang keras, dengar 2 huruf, bergetar hatinya. Getaran ini bukan getaran cinta dan bukan getaran seorang pengendara tanpa helm melihat polisi di kejauhan. Getaran iman. Getaran iman. Oh jadi ingat polisi, saya luar biasa itu. Ya. Saya dulu, saya juga banyak teman di Tasik ini deh, Arkom. Mana ada alumni Arkom. Jadi saya lulus di Garut, Pasar Rebo tuh. Bonceng sama temen. Ya. Begitu lewat, cerita yang lain aja deh. Ya. Kena tuh. Pintar juga tuh ada orang ya. Siap. Kenapa Bapak melanggar lalu lintas? Tahu ini lalu lintas? Tahu Pak? KTP ada? Ada Pak. SIM ada? Ada Pak. Kenapa Anda melanggar? Saya tidak tahu ada Bapak. Ini masyarakat ada-ada aja ini ya. Kalau melanggar akui saja. Terangkan apa adanya. Polisi itu banyak yang baik-baik. Saya ngajar di Sespim, ngajar di Sepoluan. Yang baik banyak. Kadang didorong jadi tidak baik karena pengendaranya itu suka menyampaikan yang tidak ada hubungan. Ditanya, badai ke mana Bu? Dikeluarin 5.000. Itu yang salah. Ditanya mau kemana? Jawab, badai ke mana? Kasih ngaparna Pak. Oh sanes baktas kangge helm ya Bu. Iya Pak, tapi kerudung saya itu lebih terhormat. Iya. Cuman tetap pakai helm. Nah jadi kadinya itu. Umar, 2 huruf. Toha, getar hatinya. Itu cuma 2 huruf. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Langsung berubah, taubat, syahadat, masuk Islam, namanya dikenal sampai sekarang sebagai orang baik. 2 huruf langsung berubah. Anda Yasin sampai tamat gak rubah-rubah. Al-Kahfian gak tuntas-tuntas tuh. Kenapa gak berubah? Nah cara ngajinya, cara belajarnya. Umar lewat. Jadi nyari mushaf mau lihat surat Toha tuh. Toha berubah. Itu Quran. Makanya ngajinya bagaimana? Cari guru yang benar. Ngajarkan yang benar. Tajwid yang benar. Makna yang benar. Saya menyampaikan sanad bukan saya ingin tunjukkan pada Bapak Ibu saya hafal sanad. Na'udzubillah bukan. Saya ingin menyampaikan urutan ini untuk Bapak Ibu tahu cara belajar mereka gimana. Kata Abu Abdurrahman As-Sulami. Akhadnal Qur'ana an aqwamin. Kami ini kalau belajar Quran dari para sahabat. Nggak banyak-banyak. Sesuai yang kami butuhkan. Paling banyak 5, paling maksimal 10. Kami bacakan dengan benar. Kami pelajari isinya. Kami pahami maknanya. Kami amalkan artinya. Kami belajar ilmu dan amal sekaligus. Nah, itu cara belajarnya. Yuk di Tasik masa tidak ada yang ahli Quran yang bisa kita wujudkan. Bagus makhrajnya seperti tadi. Sifat hurufnya, tajwidnya. At-tajwidu lughatan al-ityanu bil jayyidi wastilahan ilmun yu'rafu bihi wa mustaqam nasaftahu min as-sifati wal mududi wa ghairi dzalika katarqiqi wa tafhimi wa nahwihima ma ghayatu ilmu at-tajwid ghayatu bulughun nihayati fi itqani lafzil qur'ani alamatul qiyam al ahrat nabawiyyah tafsihiyati wa qila ghayatuhu saunul lisani anil khata'i fi kitabillah ta'ala. Belajar yang benar sifat hurufnya, kapan tipis, kapan tebal, kapan panjang, aturannya ada. Jangan terfokus pada lagu karena kalau sudah ada tajwid irama akan ikut. Quran itu mukjizat. Begitu Bapak Ibu bacakan sesuai tajwid,
maka akan keluar irama sesuai dengan keadaan dirinya. Itulah dahsyatnya Quran. Gak usah konsen ke lagu. Saya itu paling sakit telinga kalau dengar orang lagunya bagus tapi tajwidnya berantakan. Karena intinya bukan di lagunya, intinya itu ada pada tajwidnya. Karena itu tidak benar baca Quran pakai irama-irama di luar bagian dari hasil tajwid. Dulu zaman Nabi banyak, ada 16 irama dipakai itu mengiringi syair. Ntar kalau saya bilang musik rame lagi. Ya. Tawilun lahu dunal buhuri fadailu fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilu. Rojas, mustaf'ilun, 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 mustaf'ilun. Sautu safiril bulbuli, hayyaja qalbi thamili, al-ma'u wa zahru ma'a zahri lahdhul muqali. Fa anta ya sayyidali wa sayyidi wa maulali, fakam tayammuni ghuzayyilun uqayqali. Qataftuhu min wajnatin min fini hadar rajuli, faqala la 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 faqad ghadamu harwili. Wal walad wali waliya wailali, faqultu la tuwalwili, fabayyinul lu'lu'ali. Qalat lahu hina kadha in radidul muqali, kahatan kakailali, tabtabi 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 tabtabuli. Coba ulang itu. Nanti irama ini dibawa ke nazam. Contohnya nazam alfiyah. Apa alfiyah? Mana Santi, mana Acung? Coba ngacung, Santi. Apa alfiyah? Dibawa ke alfiyah, iramanya dipakai. Namanya Rajaz Musdawaj. Qala Muhammadun huwa ibnul maliki. Ahmadu Rabbillah khaira maliki. Musalliyan ala nabiyil mustafa. وآله المستكملين شرفا وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية تقرب الأقصى بلفظ مجازي وتبسط البذ بوعد منجزي وتقتضي رضا بغير سخط فائقة ألفية ابن موطي وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلا والله يقضي بهبة وفرل وله في درجة آخرة masuk kalamuna lafdun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim. Hafal 1002 bait langsung khatam, itu Anda pakar di bidang bahasa Arab. Itu bukan nyanyian, itu nazoman yang dibawa dari unsur syair tadi. Kadang dibawa ke kasidahan. Kasidah itu bukan rebana, Pak. Bukan rebana. Kasidah itu asalnya syair yang berjumlah 7 bait, namanya kasidah. Mau pakai rebana, mau tidak, itu kasidah. Ya dana, bangun masjid pakai dana. Biasanya pakai madid. Mufa'alatun, mufa'alatun, fa'ilatun, mufa'alatun, fa'ilatun, fa'ilatun. Contoh praktek. Tala'al badru. Mintani. Nah, itu madid namanya. Tapi nggak pernah dari zaman Nabi, sahabat tabi'in, sampai dengan tabi'ut tabi'in, dipakai irama itu buat baca Quran. Misal madid, irama tola al-badru dibaca ad-duha. Wad-duha wal-laili idza saja. Nggak pernah ada. Karena itu jangan terlalu kreatif. Nggak usah baca Quran pakai langgam Jawa, langgam Sunda. Sok cobian geradan lanud, ke enjing subung imaman. Al-Fatihah pakai irama manuk dadali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Langsung dipecat tuh. Alam nasroh laka sodorok. Repot. Gak ada. Nah, karena itu belajar Quran yang benar. Ngaji yang benar. Baca yang benar. Pahami yang benar. Dan dikatakan Imam Ibnu Sirin dalam muqaddimahnya Imam Muslim dari 9 jilid-jilid yang pertama. Kita ngaji namanya Al-Isnadu Minaddin. Babul Isnad Minaddin. Kalau ngaji apapun ilmunya mesti merujuk ada gurunya. Tersambung gurunya dari gurunya. Gurunya dari gurunya. Gurunya dari gurunya. Sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Inilah yang menjaga agama kita. Ad-dinu huwal isnad, laulal isnadu laqala man syaa ma syaa. Kalau enggak jelas dari mana nasadnya, dari mana sanadnya, urutan dari mana, nanti semua orang bisa berpendapat tentang agama. Jelas? Nah, jadi mulai dari sekarang, 1, dahulukan Quran. Dahulukan apa? Yuk, saya percepat ke akhir dari tausiah saya, mulai dengan 3 hal. Berapa hal? Pilih salah satunya. 1, yang belum biasa kenali dulu Quran dengan qiraah. Apa namanya?
Qiraah itu artinya membaca tanpa menuntut tahu artinya. Yang penting bisa baca dulu. Qiraatun, dari kata qara'a yaqra'u qiraatan, iqra. Baca walaupun tak tahu arti. Makanya dari kecil kita ngaji, ada yang qiraati, ada yang iqra, ya. Dibaca, ya kan? A fata a fa fata fa lam doma u lu apa lu, ya kan? Iqra tuh. Kalau sudah bisa baca, pindah namanya tilawah. Apa namanya? Tilawah itu baca, pahami, amalkan. Nah ibu-ibu ini nggak usah tinggi-tinggi ngajinya. Ibu baca, keluarkan ayat tentang jati diri ibu. Kalau istri, keluarkan ayat-ayat Quran tentang istri. Kalau jadi ibu, keluarkan ayat-ayat Quran tentang ibu. Bawa ke rumah, teladani isinya. Praktekkan dalam kehidupan dalam rumah tangga. Insya Allah ibu jadi ibu terbaik yang pernah hidup di zamannya. Tidak cukup dengan amin, praktekin dulu. Yang ketiga namanya tahfidz. Apa namanya? Supaya bisa dibawa kemana-mana, gampang gak capek. Mau pengajian gak harus bawa mushaf, mau ke pasar gak harus bawa mushaf karena sudah hafal ayatnya. Hafalkan sepanjang hayat kita. Yang dilihat bukan berapa banyaknya, tapi usaha kita yang dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang terakhir disebut dengan hamilul Quran atau ahli Quran. Insya Allah yang hadir malam ini diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya akan memberikan hadiah. Hadiahnya adalah tentang materi malam ini. Karena hadiahnya tentang Quran, insya Allah saya ingin di Tasik bangkit lagi ulama-ulamanya. Ya, bangkit lagi santri-santrinya. Kami akan kirimkan melalui Pak Wali Kota. Insya Allah nanti ada 3.000 buku paket hafalan Quran. Ya, 3.000 ini satu paketnya 3 buku, jadi ada 9.000. Nanti kita kirimkan, isinya menghafal Quran cepat, namanya metode At-Taisir. Itu nggak dijual. Awas kalau ada yang dapat jangan dijual di Shopee. Ayawe tanu gitu tah ya. Itu wakaf, silahkan nanti dibagi, prioritaskan pesantren-pesantren, nanti caranya ikuti. Bisa dimasukin ke Mira, ikut ke situ, itu metode menghafal Quran 30 hari 30 juz. Ya, bukan juz 30, 30 juz. Kalau Bapak Ibu serius, insya Allah dapat. Kemarin ada rekor hafal Quran 17 hari 30 juz. Yang paling rekor tinggi perempuan dari Wajo. Tahu Wajo? Lampu merah sana gitu. Wajo di Sulawesi. Itu 14 hari Bu, hafal Quran 30 juz. 14 hari. Kemarin kita wisuda di Jakarta, di Atin. Ada yang 17 hari, ada yang 24 hari, ada yang 29 hari. Tahu berapa usianya? Dari yang kecil sampai yang dewasa. Ya, ada yang paling sepuh itu 81 tahun. Ya, ada yang 78 tahun, 72 tahun. Ada yang dari Jambi, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Maluku. Yang paling menarik, bukan Maluku, Kalimantan maaf. Yang paling menarik, ini mohon jaga ya, ini rahasia di antara kita saja malam ini. Ada kelas khusus. Kelas itu, ini direkam ya? Percuma juga pelan-pelan kita. Jadi kelas itu kami khususkan untuk kalangan-kalangan istimewa. Maaf, ada perempuan-perempuan, asalnya tidak istimewa, saya sebut istimewa itu setelah jadi ahli Quran. Perempuan keluyuran malam tidak jelas. Tim langsung lihat tawari. Mau cari apa? Mau jadi apa? Apa nggak malu pulang kepada Allah? Kalau terlahir baik, pulang dalam keadaan yang kotor. Solusinya apa? Nah, selalu solusi. Memang kalau menyalahkan pada sesuatu, mengantarkan sesuatu, jangan cuma nasihatin solusinya apa. Tuh. Mau nggak ngaji Quran? Tinggalkan semua kegiatan ini. Sembako kami berikan akhir bulan. Ini kasih pekerjaan ringan. Insentifnya ada, kerjaannya ada, sembakonya ada. Nggak usah ngerjakan apa-apa. Ngaji Quran aja. Pak, dari perempuan malam berubah jadi penghafal Quran. Sekarang sudah ada yang 5 juz, sudah ada yang ngajar Quran dan sebagainya. Jadi kalau Anda, tong tepuk tangan. Maksud saya, kalau Anda yang tidak melakukan demikian, tidak memulai, Anda tertinggal. Itu maksud saya. Sekarang Pak, beberapa ada santri yang menghafal Quran, kami kirimkan buku. Itu ada yang di LP-LP, sambil menunggu masa perbaikannya, mesantren di situ, lembaga permasyarakatan, menghafal Quran. Ada yang belum selesai vonis, sudah hatam 30 juz. Jadi kalau Anda yang bebas, yang sekarang ada di sini, tidak memulai, Anda tertinggal. Apa harus dimasukkan ke LP dulu? Sok panglebetkeun Pak polisi.
Kalau kita sudah diberikan keluangan begini, belum mampu kita berubah, nanti ditanya oleh Allah, si fulan bisa, kenapa kamu tidak? Nah, untuk itu mari kita berdoa. Mudah-mudahan doa kita malam ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi saya mau tanya dulu, siap kita berubah insyaallah? Ya. Kita rukun dan kompak siap ya? Nah, jadi kalau nanti bubar yang tertib siap? Nah, yang penting itu ridha Allah ya. Foto tidak penting. Ya, yang penting Allah ridha, doanya dikabulkan. Kalau sempat kita bisa bermuajahah kembali di lain kesempatan, tapi malam hari ini saya ingin tanya sebelum kita berdoa. Yang hafal Quran 30 juz siapa? Angkat tangan 30 juz. Coba berdiri, mana? Mana? Nanti saya tes. 30 juz. Satu. Satu orang. Oh, satu. Baik, udah kelihatan ya. Coba maju sini, maju. Nggak apa-apa sini. Dah, satu aja, satu. Ah, beri tepuk tangan. Ini. Kalau yang paling jauh dari mana? Bandung. Maluku. Mana Maluku? Sengaja ke sini dari Maluku? Oh, baik. Tawakal sama Allah ya. Nah, belajar yang betul. Berapa orang dari Maluku? Ini santri. Santri di sini. Masya Allah. Mana yang hafal Quran tadi? Boleh sebelah sini? Mana? Cek cok haram hukumnya. Cek cok haram hukumnya. Mana? Mana tadi teh? Aya. Ah, saugi kadi paeun ni. Tok, ayo naik ke biwih. Tok, naik sini. Berapa orang? Oh, jadi 2. Ya, nggak apa-apa. Sini. Ya, berikan tepuk tangan dulu. Sini, ke depan sini biar kelihatan. Sini. Nih, kepala dia. Namanya siapa? Siap, angge mikna. Hilman. Hilman masih sekolah? Baru lulus. Lulus pesantren, lulus mana? Lulus Aliyah. Aliyah. Sekarang sudah lulus, masuk ke? Masih di pondok. Masih di pondok, pengabdian. Ya, pondoknya apa? Al-Amin. Al-Amin. Baik, kan tepuk tangan. Al-Amin, Hilman. Asli dari mana? Asli Bandung. Bandung. Bandungnya di mana? Di Kopo. Koponya Sayati atau Kopo mana? Sebelum Sayati. Sebelum Sayati. Satu lagi, namanya siapa? Wah, ini pakai bahasa Inggris. You and me try again. Waduh. Ada di sini nih, you and me try again katanya. Hey, where you see? Yeah, I think he is searching for someone here. Do you want to see someone here? Yeah, what's your name, please? Oh, nami sahaye. Ahmad Hamdani. Ahmad Hamdani. Hamdani. Hamdan dari mana? Dari Garut. Dari Garut. Garutnya di mana? Singajaya. Singajaya. Beri tepuk tangan. Alhamdulillah. Dulu Kiai Haji Zainal Mustafa itu punya 5 guru. Ada yang dari Bandung, dari Sukamiskin, namanya Kiai Haji Ahmad Dimyati. Ada yang dari Garut, namanya Kiai Haji Zainal Arifin. Ada 5 guru. Ya, Kiai Zainal Mustafa punya 5 guru, ada yang dari Garut, ada yang Garutnya Sukaraja. Kemudian ada yang dari Bandung Sukamiskin. Nah, ini dari Bandung dan dari Garut. Dan gurunya bersanad sampai Syekh Khalil Bangkalan, sampai ke atas lagi, sampai ke Nabi SAW. Di guru-gurunya bersanad. Mudah-mudahan ini pun dilanjutkan. Yuk, sekarang mulai dari sebelah sana dulu. Siap ya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Wa Qur'anal fajr. Dari awal. Aqimis salata liduluki syamsi. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail. إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن الفجر كان مشهودا إن قرآن الفجر كان مشهودا Terus. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. Surat apa itu? Al-Isra. Ayat berapa?
ayat 78 sampai 79. Posisinya di kanan atau di kiri? Di kiri, Kirinya atas atau bawah? sebelah atas. Sebelah atas. Baik, bagus. Satu lagi. Sallu ala Nabi Muhammad SAW. Alright, I want to recite some part of the Holy Quran, so you can continue what I recite for you. You ready? You and me try again. Alright, try to continue ya. Ayo, ini teraskan ya, cobaannya. Kalau bisa sebatkan ayatnya teraskan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Thaha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. Sudah, ya alhamdulillah, takbir. Nah, geser segini, geser dulu Garut sama Bandung, geser. Saya sebut kotanya supaya termotivasi ya. Dikit lagi. قليلا تحرك الى اليمين. نعم. كيف هنا؟ تريد أن تجلس؟ تفضل اجلس. Dua lagi mana? Yang perempuan di situ aja, jangan nampak banyak laki-laki yang tidak jelas nih. Di situ yang perempuan. Laki-laki mana? Ada? Oh, perempuan dua-duanya. Perempuan di tempatnya aja. Ya. Ya, saya tanya ya, dari sini nanti tolong bacakan dari situ. Udah di situ, nggak usah ngelihat, nggak akan kelihatan. Ya, bismillah. Namanya siapa? Akila, Akila usianya berapa tahun? 11. 11. Akila dari mana? Dari Tasik. Tasik. Ya, berikan tepuk tangan untuk Akila. Baik, Akila sudah 30 juz? Belum. Alhamdulillah. Ya, kita percepat ya. Tentang hujan. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. 1, 2. Baru 6 juz Ustaz. Baru 6 juz. Dari depan, dari belakang? Belakang. Dari belakang. Dari belakangnya dari juz 30 urut ke belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. A'udzu billahi Berkas bentar ya. minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. Baik, cukup. Terima kasih. Satu yang terakhir? Oh, di sebelah sini. Oh, ibu. Oh, ini anaknya, bukan ibunya. Oh, bukan. Baik, kita tutup ya, terakhir ya. Sebelum kita berdoa. Baik, namanya siapa? Aulia Rahma, Aulia Rahma. Usia berapa tahun? 22. 22. Sudah 30 juz? Insyaallah ghairu mutqin. Oh, taib. Dari mana asalnya? Dari Tasikmalaya. Tasik. Berikan tepuk tangan ibu Tasik. Mau ditanya dari depan, dari tengah, dari belakang? Dari depan. Dari depan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah astafa Adam wa Nuha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha astafa Adam wa Nuha wa Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Diulangi sekali lagi. Innallaha astafa Adam wa Ibrahim Wa Nuha wa Nuha wa Ibrahim wa ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa ala Imran Imran. 'alal 'alamin. Baik, alhamdulillah. Berikan tepuk tangan untuk Aulia. 1. Baik. Ini benar semuanya, dapat 5 juta. Yang ini salah sedikit tapi bagus, hafalannya 4 juta. Yang ini 2 juta, yang ini 1 juta ya. Tolong disampaikan pada panitia, dicatat, nanti kita akan kirimkan atau nanti kita berikan langsung ya, insyaallah. Silakan kembali. Baik. Bisa bahasa Arab enggak? Fadhal. Kembali. Ahmad. Baik. Alhamdulillah. Ayo kita berdoa ya. Kita akhiri, kita berdoa. Nanti ada tim saya yang menyampaikan tadi yang sudah ya, baik secara langsung ataupun ditransfer insyaallah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم نحمدك حمدا كما علمتنا أن نحمدك ونشكرك شكرا كما علمتنا أن نشكرك أنت المقدم وأنت المؤخر بيدك الخير إنك على كل شيء قدير اللهم نصلي ونسلم على حبيبك الكريم رسولك المصطفى الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم بنزول المطر المبارك نسألك برحمتك يا أرحم الراحمين لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته. Ya Allah, kami mohon kepadamu, jangan biarkan ada satu pendosa hadir di majlis ini kecuali Engkau gugurkan seluruh dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah, jika ada yang gelisah mohon tenangkan hatinya. Wala asiran illa yassartah, jika ada yang memenuhi kesulitan dalam hidupnya mohon mudahkan dan angkat seluruh kesulitannya. Wala maridan illa syafaitah, jika ada yang sakit mohon sembuhkan sakitnya. Allahumma rabbana ij'alna min ahlil Qur'an waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirati ya arhamar rahimin. اللهم بارك هذه المدينة تسك ملايا يا أرحم الراحمين وبارك أهلها يا أرحم الراحمين وألف بين قلوبهم يا رحمن يا رحيم اللهم ألفنا ولا تفرق بين قلوبنا واجدنا من التفرقة يا أرحم الراحمين اللهم احفظ علماءنا واجعلهم مخلصين في دعوتهم لك الدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين. Bubar yang baik, yang tertib. Terima kasih teman-teman polisi, tentara dan seluruhnya. Semoga Allah berkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.